Silakan. Nggak, Gus. Saya nanya manggil apa nih sekarang? Profesor atau Yai Oh, atau nggak Gus? usah, nggak usah. Iya. Nah, nanti kan pertanyaanmu tentang profesor gitu loh. Oke. Jadi sebelumnya perkenalan dahulu kembali nih Gus. Ya, Saya Nadia Salma. Saya santri jenengan dari angkatan Sigma. Kebetulan oke. saya lulus tahun lalu, jadi tahun 2019. Ya, berarti sekarang masuk semester 3 ya. Oke. Ya, Terus saya diamanain sama Pak Gofur untuk wawancara jenengan. Sebelumnya saya juga sering untuk wawancara jenengan ya. selama di Trendsign. Ya, baik, monggo. Oke. Kalau untuk pertanyaannya, sebagai seorang guru besar tuh syarat untuk menjadi guru besar tuh seperti apa, guys? Itu kan syarat administrasinya ya tentu kalau yang guru besar KUM itu 850 ya. Itu ada KUM ABCD itu apa saja saya ya. Ada penelitian, ada apa namanya pengajaran, ada pengabdian masyarakat dan apalagi begitu. Nah, tapi di antara sekian persyaratan itu harus ada publikasi internasional yang terakreditasi dengan nama pertama itu. Jadi itu, nah biasanya itu yang menjadi apa ya, menjadi kesulitan utama bagi dosen yang mau mengajukan. Ya. Jadi publikasi internasional terakreditasi dengan nama pertama, begitu. Jadi meskipun kumnya tadi cukup, tapi kalau belum ada publikasi yang saya sebutkan tadi, itu belum bisa. Atau punya publikasi seperti itu, tapi kumnya kurang, itu juga belum bisa. Begitu. Kalau untuk artikel yang membawa Gus hingga guru besar itu yang apa ya, Gus ya? Judulnya atau? Ya sebenarnya kalau artikel-artikel itu banyak kan, karena dulu ketika jenjang apa itu juga pakai artikel, gitu ya. Jadi begini kan sebenarnya kalau apa ya, saya juga nggak terlalu hafal namanya. Jadi nama itu kan ketika dosen masuk itu kan asisten ahli, ya. Kemudian lektor kepala, lalu guru besar begitu kan. Nah di masing-masing tahapan, khususnya ketika mau masuk ke lektor kepala itu kan juga ada syarat publikasi gitu loh. Nah kemudian dari lektor kepala ke guru besar itu kan juga ada publikasi begitu. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Kalau yang terakhir sih saya waktu itu tentang ini ya apa jenis-jenis entangle state gitu ya. Jadi kalau untuk multi sebentar apa sih? Jadi ada multi qubit, ada ya. Nah, jadi begini. Yang terakhir itu saya kan membimbing mahasiswa bekerja dalam teleportasi kuantum ya. Nah, syarat utama itu adalah entanglement ya. Jadi keterbelitan suatu keadaan, suatu state. Nah, di situ saya membuat apa
kriteria gitu ya, dan kriteria, klasifikasi, dan kemudian juga menghitung jumlah multipartit, jadi entanglement multipartit state itu. Jadi itu yang saya lampirkan kemarin untuk pengajuan guru besar. Oke, keren sekali Gus. Sampai saya kurang tahu. Iya, nanti iya itu harus belajar kuantum dulu. Kalau enggak ya cuma dengar istilahnya aja. Ya. Kalau misalnya kesan awalnya, saya sempat baca di Facebook jenengan, ya. Ya, yang mungkin bisa diceritakan kembali. Sebenarnya kan kayak keinginannya tuh mau di umur 40 atau 30 gitu. 45 ya. Ya, 45. Karena dulu pulang dari Jepang kan 38. Iya. Kenapa? Itu kenapa kok bisa sampai molor itu, Gus? Iya, begini cerita itulah ya. Jadi ketika pulang itu kan masih 38 dan kemudian ya saya sempat ditanya oleh teman gitu kan. Gus dokter, terus kapan profesor? Nah, saya kan kemudian berpikir sebentar, saya hitung-hitung ya bisa lah di usia 45 gitu kan. Ya, jadi pada waktu itu begitu. Nah, tapi saya ini kan juga seperti halnya ketika di Hiroshima, mau berangkat ke Hiroshima waktu itu kan maunya fokus ya, dalam penelitian, dalam riset, tetapi kan kemudian diberitahu teman siap-siap khotbah Jumat gitu kan. Akhirnya kan teman-teman di Jepang tuh tahu kalau saya itu aktivis dakwah gitu ya. Jadi ya sudah, akhirnya banyak keliling gitu kan, banyak keliling urusan dakwah juga gitu. Nah, demikian juga ketika pulang sebenarnya sudah berusaha untuk tetap di urusan akademik, tapi kemudian juga nggak bisa menghindar masuk di struktural ya, di Persyarikatan Muhammadiyah gitu ya, dan kemudian umat juga tahu kalau saya sudah pulang, lalu diundangi sana sini begitu. Tapi yang kemudian sangat menyolok waktu itu begini, saya mau menulis buku ya supaya saya berhenti berdakwah, begitu kan? Ya dalam artian begini kan, ketika ceramah gitu ya diundang itu kan pertanyaannya serupa gitu kan. Nah kemudian saya mikir udahlah saya tulis aja buku ini supaya orang udah bisa baca buku saya gitu kan. Ternyata begitu nulis buku undangannya makin kenceng. jadi itu 2007 jadi 2007 saya itu tadi ya mulai masuk di struktur ya, keliling Jawa Timur pelatihan itu. Nah 2008 kan terbit buku saya itu gitu loh ya, yang ayat-ayat semesta itu. Nah berbarengan dengan itu juga kemudian saya nggak enak nih kalau mengajukan guru besar hanya berdasarkan pada waktu itu belum ada persyaratan publikasi internasional ya gitu. Nah tapi saya kemudian punya pikiran begini, udah saya nggak akan mengajukan guru besar kalau saya belum punya publikasi internasional yang saya tulis dari dalam negeri setelah pulang dari kuliah di Hiroshima begitu kan. Sebab kalau hanya mengandalkan yang publikasi internasionalnya dari luar ketika studi itu kan kesannya ya gimana gitu kan riset kita itu kan masih dengan profesor kita ketika di luar gitu. Jadi waktu itu udah saya baru mau mengajukan kalau saya sudah punya publikasi internasional yang saya tulis dari
dalam negeri, dari tanah air lah begitu ya. Nah, 2011 itu saya punya publikasi ya. Terus mau saya urus ya, tapi ketika saya urus waktu itu kan saya naik dari asisten ahli ke lektor kepala 2006. Nah, ketika saya mengajukan itu masih disoal urusan itu. Jadi saya ngajukan 2012, nah kemudian 2013 pertengahan kan, oh ini harus begini karena dulu lompat ya dari asisten ahli ke lektor kepala. Nah tapi 2013 saya kan sudah mulai wirawiri Surabaya, Sragen, Surabaya, Jombang terkait dengan realisasi Trendsign. Nah jadi saya sudah fokus ke situ kan. Nah akhirnya saya tinggal itu urusan administrasi guru besar itu. Jadi begitu ceritanya. Nah baru saya urus lagi 2018 ya. Ketika 2017 kan baik Sragen maupun Jombang kan sudah meluluskan. Ya sudah meluluskan, jadi teman-teman asatid itu sudah punya pengalaman menjalankan Trendsign. Jadi saya minta izin dulu pada teman-teman asatid itu untuk ngurusi administrasi guru besar saya. Gitu. Jadi begitu ceritanya. Berarti untuk menjadi guru besar tuh sejak 2018 dia Gus mulai mengajukan lagi. Iya. 2018 itu saya urus, itu kan prosesnya kan masih di ITS. Ya. Proses di ITS-nya itu sendiri 2018 ya. Agustus sebentar. Iya, 2018 ya. Nah, kemudian 2019 Agustus itu juga masuk ke institut ya. Nah, baru Maret 2020, 27 Maret saya itu dipersilakan oleh Senat Guru Besar ITS untuk menyampaikan visi misi tentang guru besar itu. Jadi di kampusnya sendiri ya hampir 2 tahun. Ya, padahal waktu sebelum-sebelumnya udah pernah ngurus untuk guru besarnya. Iya, cuma kan tapi begitu ulang dari awal gitu. Begitu ngurus lagi ya dari awal lagi. Ya begitulah di Indonesia memang begitu dah. Kalau kesan atau perasaan setelah SK-nya itu turun tuh seperti apa nih? Ya lega, intinya lega ya, karena satu urusan kan sudah selesai begitu kan. Ya, karena begini, guru besar itu kan sebenarnya pertama kalau dari sisi tanggung jawab dan kewenangan itu kan, dulu kan saya pernah tahun berapa itu ya di lektor dengan status lektor kepala itu kan bisa jadi promotor mahasiswa S3 ya. Tuh. Nah, sudah pernah tapi kemudian itu nggak boleh. Ya. Meskipun sebelumnya itu sudah boleh dan meluluskan, tapi kemudian nggak boleh. Ya. Harus guru besar katanya gitu kan. Meskipun aturannya berubah lagi gitu, boleh lagi gitu. Jadi begitu statusnya. Kalau belum guru besar itu ada kebijakan lokal yang berubah, ya jadinya terdampak begitu ya. Nah begitu, itu yang esensial gitu ya. Nah kemudian yang terakhir belakangan ini kan, makanya kemudian banyak orang lebih bersemangat jadi guru besar karena
tunjangan ekstra gitu ya, ada pendapatan ekstra begitu loh. Nah, jadi seperti itu. Dengan dapat gelar guru besar itu pengaruh buat ke lingkungan atau ke institusi ITS maupun iya, ke jelas kan itu itu? Kan akreditasi perguruan tinggi itu kan tergantung pada jumlah guru besarnya, jumlah doktornya, kan gitu. Ya. Selain juga tentu tergantung pada produktivitas setiap dosennya ya, jadi publikasinya, paten gitu kan. Tapi secara formal berapa guru besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu, berapa banyak doktornya itu berpengaruh dalam penentuan akreditasi gitu. Itu kalau efek formalnya ya. Kalau ke transennya ada nggak? Loh, kalau ke transennya ya inilah efeknya, tanya Ustadz Profik. Iya. Iya, kan gitu. Ya jelas ada lah, kan minimum nanti kan pendirinya guru besar, kan gitu. Kalau pesan mungkin untuk guru-guru transen yang juga jadi dosen untuk bisa jadi guru besar atau menghasilkan penelitian mungkin ada trik khusus atau kesan gitu nggak, Gus? Sebenarnya begini ya, dengan saya mewujudkan Transan itu kan saya ingin membangun kultur ilmiah itu sejak dini gitu ya, sejak SMA begitu ya. Jadi kulturnya, kemudian wawasannya, lalu kontennya itu sudah dipersiapkan sejak SMA. Sebenarnya ya seperti itu gitu loh. Sehingga nanti begitu masuk jenjang-jenjang berikutnya itu dengan spirit itu gitu. Ya, karena seperti yang sudah sering saya ulang-ulang, kita di dalam hal ini kita kan kedodoran ini gitu ya. Nah, maka kita harus membuat rencana ya yang sadar, yang ya terarah begitu ya, lalu terukur untuk melahirkan ilmuwan kealaman kan. Ke depan kan kita dengan Transen itu kan begitu. Cita-cita kita kan seperti itu. Nah, dengan saya guru besar, minimum kan santri-santri kan juga, wah saya gitu kan. kan saya justru mau nanya kamu gimana nih dengan saya guru besar, kamu sebagai alumni gitu, masa kemudian biasa-biasa saja, kan enggak toh. Kan kamu nanti juga bisa cerita, wah iya apa namanya pendiri Transen tuh guru besar fisika gini kan gitu kan. Tentu ada rasa ini juga kan, ada rasa kebanggaan kan gitu. Nah, lalu lebih termotivasi, nah, seperti itu kan. Jadi ketika saya mengajukan ini sebenarnya juga ya ada apa namanya, ada pikiran itu juga gitu loh. Karena bagaimana juga ini ibarat magnet itu kan, nanti daya tariknya kan makin kuat begitu ya. Begitu. Jadi guru besar ini kan puncak ya. Jadi kalau di dunia akademik itu kan istilahnya, kalau di dunia militer itu statusnya itu jenderal lah gitu ya. Jadi sudah posisi tertinggi sebenarnya. Jadi normalnya itu nanti memang dosen-dosen ya yang di perguruan tinggi itu harus sampai ke taraf itu gitu kan. Nah, kalau sudah sampai ke taraf itu, ya minimum memperlihatkan bahwa orang yang sudah menyandang gelar itu ya bekerja lah gitu ya. Bekerja dalam artian bekerja menghasilkan penelitian begitu ya. Meskipun orang yang belum guru besar belum tidak bisa kita katakan tidak bekerja gitu ya. Karena ini adalah urusan administrasi. Jadi kalau dalam Islam itu ya ada syariat, ada hakikat gitu ya. Gitu loh.
Jadi profesor tuh syariatnya aja gitu. Ya. Nah, ada orang yang udahlah saya cukup di hakikat, yang banyak pekerjaan tapi kemudian nggak diuruskan masalah syariatnya gitu. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Tapi kan kita punya kita kan punya jargon ini. Hakikat kalau biasanya kan dikaitkan dengan tasawuf ya. Tasawuf tanpa fikih itu kan gila. Syariat itu kan biasa ke fikih ya. Tasawuf tanpa fikih itu gila. Ya. Fikih tanpa tasawuf itu dusta, begitu ya. Jadi artinya kalau orang sholat hanya menegakkan formalitas, tapi jiwanya nggak tergerak, itu dusta. Tapi kalau orang hanya mementingkan jiwa, ya, eling kalau dalam bahasa orang Jawa, tapi syariatnya nggak ada, ya. Menyimpang lah begitu ya, beritan banyak, tapi itu nggak ada tuntunannya gitu kan. Nah, itu gila begitu. Nah, makanya Islam kemudian memadukan antara keduanya, itu ada syariat, ada hakikat. Sholato, tapi ya sholatnya yang nyambung begitu ya. Karena sholat yang benar itu kan bisa mencegah kemungkaran. Nah, ketika ada orang sholat tapi nggak mencegah kemungkaran, ya itu tadi ya, yang syariat tanpa fikih tanpa tasawuf ya, atau syariat tanpa hakikat, itu gila, dusta. Jadi seperti itu. Ya, kalau ada pesan khusus nggak Gus, selain tentang kayak ayo ke santri-santri itu, ayo kita buat penelitian atau apa, mungkin ada pesan khusus yang kan kita sekarang lagi pandemi, terus kita nggak bisa kuliah secara langsung buat yang sudah alumni. Kemudian mungkin kalau dari saya pribadi itu semangat buat kuliahnya itu masih ada, cuman semangat buat penelitiannya itu agak turun, soalnya kita nggak bisa langsung ke lab. Gitu ya. Mungkin iya. Iya. Jadi ya udah. Jadi kita ini kan harus tetap kreatif, mencari celah gitu ya. Mencari celah. Jadi kreativitas itu tetap harus muncul bahkan ketika di musim pandemi begitu ya. Nah, kalau saya mengacu pada apa yang saya jalani dengan pandemi ini kan akhirnya saya lebih produktif dalam bikin YouTube. Ya toh. Dan YouTube saya kan YouTube materi pengajian juga kan, bukan YouTube yang isinya membual omong kosong kan, begitu loh ya. Kan dari situ kan apa yang selama ini saya sampaikan secara langsung itu kan kemudian saya YouTube-kan gitu. Jadi ya udah, memang kondisinya seperti itu ya kita jalani itu. Nah, kalau mahasiswa ya sudah, kita lebih banyak dulu studi literatur ya, kalau belum berhadapan dengan lab, karena kita belum bisa ke lab gitu. Ya udah, literaturnya aja diperbanyak ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau literatur kan bisa ya, melalui e-book kita download dan kita baca begitu. Nah, jadi begitu, intinya kita nggak boleh mandek ya, nggak boleh mandek begitu. Jadi tetap semangat, nggak boleh mandek ya, karena kehidupan terus berjalan, roda terus berputar meskipun ada pandemi ya. Dan masa depan harus tetap kita persiapkan dan kita song-song.